Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Rian Amanda selaku dosen pengampu mata kuliah logika dan algoritma. Dan juga perkenalkan, nama saya Muhammad Lordli Guru Singa dengan NIM 2522276. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video UAS mengenai materi bab, melanjutkan materi kemarin, yaitu mengenai materi bab 4, 5, 6, dan 7. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu materi bab 4 mengenai percabangan. Jadi saya akan menjelaskan apa sih itu percabangan. Percabangan itu merupakan salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program. Karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial, di mana percabangan tersebut digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai, kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau statement di bawahnya berdasarkan pada nilai. Jenis percabangan dan implementasinya yaitu yang pertama percabangan atau branching. Pada rumpun bahasa C memiliki dua macam jenis, yaitu percabangan dengan syarat dan percabangan tidak bersyarat. Di mana pada percabangan bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan statement mana yang akan dijalankan. Sedangkan pada percabangan tidak bersyarat tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankannya. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai penjelasan percabangan bersyarat. Pada percabangan bersyarat ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan switch case. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing percabangannya. Yang pertama yaitu percabangan if. Percabangan if ini merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, karena hanya akan menghasilkan nilai true dan false, di mana struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai pada syarat terpenuhi. Dan selanjutnya yaitu switch case. Perintah switch case ini pada dasarnya sama dengan perintah if. Hanya pada perintah ini setiap case harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu case dengan yang lainnya. Dan pada perintah switch case ini akan menseleksi nilai dan variabel terhadap nilai case-nya. Case selalu diikuti oleh keadaan yang memungkinkan akan terjadi. Kemudian dituliskan nilai yang akan dibandingkan dengan nilai variabel yang telah dituliskan. Pada switch inilah apabila nilai dari kondisi terpenuhi, maka
perintah akan dijalankan, break berfungsi. Perintah akan dijalankan. Terus break berfungsi untuk menghentikan perintah satu case agar case selanjutnya tidak diperiksa. Dan pembacaan switch case ini dibaca secara berurut dari atas. Yang selanjutnya yaitu percabangan tak bersyarat. Berbeda dengan bentuk percabangan sebelumnya, untuk bentuk percabangan yang kedua ini adalah percabangan tak bersyarat, di mana dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi program ke lain program yang dituju dan menggunakan perintah foto. Namun, fungsi ini hanya berjalan di PHP versi 5.3. Selanjutnya yaitu perulangan. Perulangan atau loop adalah perintah program yang berfungsi untuk mengurangi beberapa baris kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Untuk membuat perintah perulangan, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen yang harus ada dalam perulangan. Yang pertama yaitu kondisi pada saat awal perulangan. Terus yang kedua yaitu kode program atau perintah yang akan diulang. Dan yang ketiga yaitu kapan perulangan itu akan berhenti. Penggunaan perulangan ini dalam bahasa pemrograman dapat memberikan efisiensi dan memperpendek kode program. Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang. Misalnya menuliskan huruf A sampai 500 dapat dituliskan dengan beberapa baris coding saja. Namun secara umum proses looping atau perulangan ini dibedakan menjadi 2 jenis. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui terlebih dahulu. Terus yang kedua yaitu looping yang jumlah kali perulangannya belum diketahui kapan dia akan berhenti. Dan untuk perulangan yang sudah diketahui kapan dia akan berhenti akan diselesaikan dengan perulangan for. Sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan berhenti dan diselesaikan dengan while apabila kondisinya diperiksa dari awal, dan akan menggunakan do while apabila kondisi perulangannya diperiksa di akhir. Perulangan ini secara umum memiliki 2 struktur utama. Yang pertama yaitu kondisi perulangan, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan ini dapat dilakukan, dan biasanya berupa ekspresi boolean.
Dan bagian perintah coding yang akan diulang, yang kedua yaitu bagian perintah coding yang akan diulang. Terus yang selanjutnya yaitu pengertian rekursif. Dalam ilmu komputer rekursif menjadi hal yang sangat penting. Secara sederhana, rekursif dapat disimpulkan sebagai perintah untuk memanggil dirinya sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di pemrograman, rekursif ini digunakan dalam fungsi yang memiliki peran memanggil dirinya sendiri, atau dapat diartikan juga sebagai satu teknik dalam pemrograman yang memanggil fungsi dari fungsi itu sendiri. Pemanggilan fungsi rekursif secara langsung berarti dalam fungsi tersebut terdapat statement untuk memanggil dirinya sendiri, sedangkan secara tidak langsung berarti fungsi rekursif tersebut memanggil satu atau lebih fungsi lain sebelum memanggil dirinya sendiri. Maksudnya sebelum memanggil dirinya sendiri. Baiklah, kita akan melanjut ke materi bab kelima. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu materi bab 5 mengenai array atau larik. Array atau larik ini adalah suatu perubah hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Sedangkan dalam pemrograman terkadang kita sering mengolah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, sehingga diperlukan sebuah variabel yang dapat menampung kumpulan data dengan tipe data yang sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pemrograman tersebut, diperlukan sebuah larik atau array untuk menampung data tersebut. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai data dengan tipe data yang sama, yang tersimpan secara berurutan menggunakan nama yang sama. Array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah larik atau tabel. Pada kehidupan sehari-hari, array dapat kita analogikan seperti hanya sebuah lemari yang memiliki beberapa rak, yang mana masing-masing rak memiliki nomor yang dapat disebut dengan indeks atau subscribe. Sebuah indeks atau subscribe ini pada array yaitu berupa bilangan di dalam kurung siku yang dimulai dari angka. Dalam array terdapat bagian-bagian yang menyusun array yang disebut sebagai elemen array atau isi, yang mana masing-masing elemen memiliki indeks array yang dapat diakses tersendiri. Dengan menggunakan array, kita dapat menyimpan data pada jumlah yang banyak pada sebuah variabel. Penggunaan array ini dalam pemrograman digunakan ketika memiliki sejumlah data dengan tipe yang sama yang memerlukan penyimpanan sementara sebelum data tersebut diproses. Dengan penggunaan array ini, kita dapat menghindari penggunaan variabel yang terlalu banyak. Adapun bentuk-bentuk array berdasarkan dimensinya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu array berdimensi 1 dan array berdimensi 2 atau multidimensi. Array dimensi 1 ini yaitu merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan secara berurutan ataupun dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan.
Terus yang kedua yaitu array dimensi 2 atau multidimensi. Array 2 dimensi atau array multidimensi ini merupakan pengembangan dari array dimensi 1 yang sering dikenal dengan istilah metrik, yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada array satu dimensi ini hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array 2 dimensi ini terdiri dari beberapa baris dan kolom elemen yang bertipe sama. Array berdimensi 2 ini tersusun dalam bentuk baris dan kolom yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel ataupun matrik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi bab 6, yaitu mengenai pengertian metode divide and conquer. Metode divide and conquer ini adalah suatu metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang atau rekursif, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang didapat dari setiap sub masalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Adapun langkah-langkah umum metode divide ini, metode divide and conquer ini yaitu divide membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil atau dengan kata lain berukuran hampir sama. Conquer atau solve yaitu memecahkan atau menyelesaikan masing-masing sub masalah secara rekursif atau secara berulang-ulang. Combine ini menghubungkan solusi masing-masing sub masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. 4 hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini yaitu branching factor, balance, data dependence of divide function dan sequentially. Branching factor ini dalam algoritma divide and conquer adalah jumlah dari sub masalah yang akan dibagi dari sebuah masalah awal. Hal ini merupakan langkah nyata dari algoritma divide and conquer. Di dalam proses pembagian yang sebenarnya, jumlah dari branching factor ini harus 2 atau lebih. Karena jika tidak tidak bisa dibagi. Banyak jenis algoritma ini termasuk pula algoritma komputasi geometrik yang memiliki branching factor berjumlah 2. Balance sebuah algoritma divide and conquer bisa dikatakan seimbang jika masalah awal dibagi menjadi sub-sub masalah di ukuran yang sama. Dengan kata lain, jumlah dari keseluruhan ukuran sub masalah sama dengan ukuran masalah awal. Adapun beberapa contoh dari algoritma divide and conquer ini yaitu algoritma search and binary tree. Data dependence of divide function algoritma divide and conquer ini memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan. Artinya, jika ukuran relatif dari sebuah algoritma yang tidak seimbang, maka salah satu contohnya adalah algoritma quicksort yang akan membagi sub problem dengan fungsi data dependent divide. Terus yang selanjutnya yaitu control parallelism or sequentially algoritma divide and conquer. Dikatakan berurutan atau sequential jika subproblemnya dieksekusi sesuai dengan perintah program.
Paralelisasi dari algoritma divide and conquer ini yang terurut pertama kali didefinisikan oleh Mouse di Facon Mon9 yang terjadi ketika hasil dari salah satu sub eksekusi diperlukan oleh sub eksekusi yang lain. Dalam kasus ini, hasil dari subtree pertama diberikan passing kepada proses komputasi subtree kedua, supaya hasil akhir tersebut bisa digunakan sebagai nilai awalnya. Tetapi, sekarang ini contoh di atas tidak dapat dijadikan ilustrasi lagi karena teknologi komputer paralel yang semakin canggih dan kompleks. Terus yang kedua yaitu pengertian metode sorting. Sorting ini merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma. Sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan yang memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satu contoh algoritma untuk langkah ini adalah sorting pengurutan. Sorting dapat dibedakan menjadi dua yaitu comparison sort atau bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sorts, and quick sorts, dan non-comparison sort yaitu radius sort, counting sort, comparison sort atau pengurutan dengan pembandingan. Adalah algoritma yang dalam proses pengurutannya melakukan pembandingan antar data. Terus yang kedua yaitu algoritma selection sort. Selection sort ini merupakan algoritma sederhana yang berbasis perbandingan dengan memilih elemen dengan nilai rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke I. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N, di mana N adalah jumlah total elemen dikurangi 1. Yang selanjutnya yaitu algoritma insertion sort. Salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah insertion sort. Algoritma insertion sort ini adalah pada dasarnya memilih data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Algoritma quicksort. Quicksort adalah algoritma penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada pemartisian array data menjadi array yang lebih kecil. Sebuah array besar dipartisi menjadi dua array, yang salah satu yang menyimpan nilai lebih kecil dari nilai yang ditentukan, katakanlah pivot, berdasarkan pada mana partisi dibuat, dan array lain memiliki nilai yang lebih besar dari nilai pivot. Quicksort. Terus selanjutnya yaitu quicksort, merupakan algoritma pembagi di mana pertama quicksort ini algoritma bubble sort. Metode pengurutan gelembung atau penukaran dapat dilakukan meletakkan elemen terbesar pada sebelah paling kanan urutan N dan kemudian elemen terbesar kedua diletakkan pada posisi N1. Begitu seterusnya, atau sebaliknya dengan mencari elemen terkecilnya diletakkan paling kiri atau pertama yaitu I, dan terkecil kedua ditambah 1 dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu algoritma merge sorts. Merge sorts ini adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan dengan menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output. Algoritma merge ini disesuaikan untuk mesin drive type. Penggunaannya dalam akses memori, acak besar yang terkait telah menurun karena banyak aplikasi algoritma merge yang mempunyai alternatif lebih cepat ketika kamu memiliki akses memori acak yang menjaga semua data. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang terakhir, yaitu materi bab 7.
Baiklah, selanjutnya kita akan bahas materi terakhir, yaitu materi bab 7 mengenai materi pengertian metode searching. Metode searching ini merupakan suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Metode pencarian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencarian internal atau internal searching dan pencarian eksternal, yaitu external searching. Semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer. Sedangkan pada pencarian eksternal, tidak semua rekaman yang diketahui berada pada pengingat komputer. Tetapi ada sejumlah rekaman yang tersimpan dalam penyimpanan luar, misalnya pita atau cakram magnetis. Adapun jenis metode searching diantaranya yaitu metode sequential search dan binary search. Selanjutnya yaitu metode linear atau sequential search. Metode linear atau sequential search ini disebut juga sebagai metode pencarian urut. Metode pencarian urut ini adalah metode pencarian yang paling mudah dan adalah suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Kemungkinan terbaik best case adalah jika data yang dicari terletak di indeks array terdepan atau elemen array pertama, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat sebentar atau minimal. Sedangkan kemungkinan terburuk atau worst case adalah jika data yang dicari terletak di indeks array terakhir atau elemen array terakhir, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat lama atau maksimal. Sequential search ini memiliki proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan banyak data yang akan diolah. Misalnya, banyak data ini adalah N. Dan yang kedua yaitu tentukan data apa yang akan dicari. Misalnya data yang dicari adalah data C. Terus yang selanjutnya yaitu deklarasikan sebuah counter untuk menghitung banyak data yang ditemukan. Misalnya counternya adalah K. Terus yang selanjutnya yang keempat, inisialisasikan K sama dengan 0,5. K sama dengan 0. Itu selanjutnya lakukan sebanyak beberapa kali, dan dalam tiap proses perulangan tersebut periksalah apakah data yang sedang diolah sama dengan data yang dicari. Dan selanjutnya yaitu jika ternyata sama K sama dengan K tambah 1, jika tidak lanjutkan proses perulangan. Setelah itu proses perulangan berhenti dan periksalah nilai K. Kemudian jika nilai K lebih dari 0, artinya data yang dicari pada dalam array atau data, tampilkan nilai K ke layar sebagai jumlah data yang ditentukan. Jika nilai K sama dengan 0, artinya data yang dicari tidak ditemukan dalam data atau array, dan tampilkan ke layar bahwa data tidak ditemukan. Terus selanjutnya itu proses selesai. Binary search adalah metode pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Proses pencarian binary search hanya dapat dilakukan pada sekumpulan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Algoritma ini menggunakan prinsip divide and conquer, di mana sebuah masalah atau tujuan mempartisipasi masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Metode searching ini membagi sebuah tabel menjadi dua dan memproses satu bagian dari tabel itu saja. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih record dengan indeks tengah dari tabel dan membandingkannya dengan record yang hendak dicari. Jika record tersebut lebih rendah atau lebih tinggi, maka tabel tersebut dibagi dua dan bagian tabel yang bersesuaian akan diproses kembali secara rekursif. Penerapan terbanyak dari pencarian biner ini adalah untuk mencari sebuah nilai tertentu dalam sebuah list terurut. Jika dibayangkan pencarian biner ini dapat dilihat sebagai sebuah permainan tebak-tebakan. Kita menebak sebuah bilangan atau nomor tempat dari daftar list nilai. Prinsip dari binary search terhadap n elemen dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan
posisi awal sama dengan 0 dan posisi akhir n kurang 1. Yang kedua yaitu hitung posisi tengah, posisi awal tambah posisi akhir atau 2. Yang ketiga yaitu bandingkan data yang dicari dengan elemen posisi tengah. Jika sama, maka cetak posisi dan cetak kemudian berhenti. Jika lebih besar, maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kanan dengan posisi awal sama dengan P. Posisi tengah tambah 1 dan posisi akhir tetapkan kemudian ulangi mulai poin yang kedua tadi. Jika lebih kecil, maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kiri dengan nilai posisi awal tetap dan nilai posisi akhir posisi kurang 1. Kemudian ulangi mulai poin yang kedua. Contoh, misalkan kita mempunyai sederetan data dalam array nilai sebanyak 10 elemen dan akan dilakukan pencarian data 87 terhadap array. Nilai 0 sampai 9 sama dengan 12, 45, 23, 87, 90, 55 sampai seterusnya, dan urutkan elemen array secara menaik sehingga diperoleh nilai 0 sampai 9 sama dengan 12, 15, 21, 23, 25, 40, 45, 55, 88, 90 sampai seterusnya. Dan yang pertama yaitu tentukan nilai awal sama dengan 0, hitung tengah. Yang ketiga yaitu bandingkan bilangan nilai tengah, false. Dan yang keempat yaitu bandingkan bilangan nilai tengah. Yang kelima, bandingkan bilangan nilai tengah sampai true, maka pencarian dilakukan ke sebelah kanan dengan nilai awal sama dengan tengah tambah 1. Karena awal masih lebih kecil dari akhir, maka ulangi kembali mulai menghitung tengah 7. Hitung tengah sama dengan 9 tambah 5 bagi 2 sama dengan 7. Bandingkan bilangan nilai tengah 87 kurang 55, false. 9 bandingkan bilangan nilai tengah 87 sampai 55, false. Bandingkan nilai tengah 85, 87, true, maka pencarian dilakukan ke sebelah kanan. Dengan nilai awal sama dengan tengah plus 1 sama dengan 8. Karena awal masih lebih kecil dari akhir, maka ulangi kembali mulai menghitung tengah. Hitung ke tengah 9 tambah 8 bagi 2 sama dengan 8. Bandingkan bilangan nilai tengah 87 kurang 87, true. Sedangkan sudah ditentukan hasilnya, maka di proses pencarian berhenti. Oke lah, mungkin sekian saja penjelasan mengenai materi tentang materi UAS bab 4, bab 5, bab 6 dan bab 7. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.